Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas desain atau review desain kontrakan di lahan 4x10. Nah, desain kontrakan kali ini adalah desain kontrakan yang ambil tema Jepang-Jepangan dan aku pakai sistem green roof system. Nah, di dalam video desain kali ini aku nggak akan hanya bahas mengenai desain, tapi juga mengenai green roof system itu sendiri. Nah, untuk pertama-tama untuk desain kali ini aku bikin kontrakannya itu yang dia itu bagian depan carportnya itu aku bikin kayak serve gitu, jadi dia nggak ada batasnya, jadi kelihatan lebih luas aja rumahnya. Nah, itu kayak gini. Nah, jadi kelihatan kalau misalkan dijadiin juga komplekan kontrakan ini kelihatan lebih asri dan hijau. Nah, ini dia, ini kelihatan natural banget. Nah, sebelum masuk ke desain, aku akan bahas mengenai denahnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk denahnya aku punya dua lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 aku punya ruang tamu, kitchen sama toilet sama kamar mandi yang dipisah. Nah, untuk di lantai 2-nya ada tempat tidur dan juga ruang kerja. Nah, sebelum itu aku mau bahas dulu tentang green roof system. Green roof system itu yang kayak atap pakai kayak hijau-hijau gitu. Nah, sebenarnya aku mau bahas mengapa sih kita pakai green roof system. Nah, kalau orang-orang yang peduli lingkungan biasanya mereka bicara soal kerusakan lingkungan. Sebenarnya kalau misalkan kita bangun rumah itu merusak lingkungan, karena sesuai faktanya kalau membangun bangunan itu pembangunan itu merusak 60% dari biodiversity lingkungannya, yang akhirnya orang-orang tuh ya udah dipindahin aja si nature-nya itu ke bangunannya. Jadi kita bikin bangunan dan nature-nya dipindahin ke apa. Yang kedua adalah dia pengen bangunannya itu sesuai dengan lingkungannya, jadi dia pengen bikin hijau, yang akhirnya dia tuh sama kayak lingkungannya. Nah, contohnya di salah satu desain aku juga itu seperti itu, salah satu video desain aku. Nah, ini dia tuh kayak pengen tetap hijau gitu dan pengen tetap kayak lereng, jadinya kan kalau misalkan longsor juga airnya juga nggak langsung jatuh ke ini dan nggak nahan gitu, jadi dia loss. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kalau kita lihat di luar negeri banyak banget yang pakai green roof. Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan, karena kan mereka punya 4 cuaca yang panas sama dingin. Nah, disitu kan kadang-kadang ekstrim. Nah, green roof system ini punya manfaat yang salah satunya adalah kalau panas dia itu akan menurunkan suhu udaranya. Kalau ketika dingin mereka itu akan menyimpan udara di dalam rumah. Nah, contohnya kayak di ilustrasi ini. Nah, ini salah satu contoh project punya Nanyang University sama punya Rad plus Air Arsitek di Indonesia. Nah, satunya di Indonesia, yang satunya di luar negeri. Jadi udah pernah dibangun juga pakai green roof system, dan di luar negeri banyak banget yang pakai green roof system. Nah, gimana sih cara merawatnya? Sebenarnya aku dapat tadi salah satu referensi, jadi ini dari Science and Technology referensinya. Nah, kebetulan kalau aku itu desain-desain yang aku pakai yang pakai intensif, dan di situ ditulis ya maintenance-nya regular. Jadi regularly itu artinya maintenance yang dia sama kayak taman-taman biasa, nggak ada kayak khusus gitu yang harus kita persiapkan sebelum maintenance. Itu yang justru penting kalau untuk bikin green roof, karena kan kita harus tahu plannya itu apa aja yang bisa ditanam di situ. Kalau nggak nanti baru maintenance-nya akan bengkak dan lain sebagainya. Nah, green roof. Nah, makanya ini aku akan bahas cara pembuatannya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu yang mana sih layer yang harus kita buat. Nah, ini untuk intensif yang aku pakai itu kayak gini ilustrasinya. Nah, aku bakal gambarin kalau misalkan di lahan miring. Nah, ini ada concrete structure-nya itu. Nah, kebetulan untuk reservoir airnya itu aku taruhkan di paling bawah, karena kan dia kan pasti ngalir ke bawah gitu kan. Nah, itu jadi ditaruhkan di paling bawahnya itu. Nah, ini seperti ini sama lapisannya sama yang tadi, sama banget.
Nah terus dikasih, nah pas udah mau bolongannya itu baru dikasih si ininya, apa sih namanya, buat penampung airnya itu loh, drainasenya. Jadi sebelum di atasnya si tanahnya itu ada drainase, sistem drainase buat nampung si airnya juga dan buat ngalirin air yang keluar itu. Nah jadi airnya itu kalau kepenuhan juga bisa langsung lari ke bawahnya. Kalau pas hujan ditampung dulu, jadi bisa dipakai sama si green roofnya itu. Kalau misalkan takut kurang, kita bisa tambahin kayak pipanya lewat di atasnya filter gitu. Nah setelah ini kita akan bahas mengenai desain. Nah desain di sini luarnya aku kebetulan pakai kaca, masuknya juga pintunya kaca. Nah kebetulan desain kali ini tuh aku karena desainnya kecil jadi aku nggak pakai banyak sekat, dan ini open space gitu, jadi bisa dimodif. Nah ini untuk bagian ruang tamunya, ukurannya 3x3. Aku kasihnya kayak kursi-kursi yang simple dan single, jadi kelihatan nggak penuh gitu. Nah di sini juga aku pakai sistemnya itu kayak Jepang gitu, jadi toiletnya itu bisa sama kamar mandi. Nah ini seperti ini, bisa dilihat ada kaca. Nah kalau misalkan kita lihat ke arah dapur itu kayaknya luas banget gitu ya, karena kan nggak ada pemisahnya. Nah ini ada tempat kayak bisa buat tidur gitu. Sebenarnya kalau misalkan ada tamu jadi bisa tidur di sini, jadi ini bisa ditutup. Nah ini aku pakai kayak inspirasinya tuh dari rumah-rumah komplek yang ada Jepang, biasanya pakai gorden doang atau pakai pintu yang digeser doang. Nah, untuk bagian kitchennya sendiri atau bagian ruang makannya aku pakai yang sistem bar, jadi ada barnya gitu, jadi dia lebih simple dan kecil jadinya, dan dibikin compact. Gimana caranya dibikin minimalis banget. Ini kalau dari pemandangan dari bawah tangga, kebetulan kita akan langsung naik ke lantai 2. Sebelum naik ke lantai 2 kita akan lihat kamar mandinya gimana. Nah untuk kamar mandi sendiri aku ambil temanya Jepang-Jepangan gitu, jadi aku pakai bathtub yang ala Jepang. Nah bathtub ala Jepang itu ukurannya kecil, jadi bisa muat segini. Nah ini dia, dan dia pakai kayu gitu ya, lantai sama bibirnya. Nah terus kita mau naik ke lantai 2. Nah untuk naik ke lantai 2 kita melalui tangga. Kebetulan tangganya aku desain itu pakai kayak flat besi dan digantung ke atas, ke langit, jadi ke konkret gitu. Jadi dia itu sama ke dinding, jadi dia itu kuat, jadi dia nggak pakai tumpuan di bawah. Nah ini dia untuk bagian kamarnya, karena lantai 2 ini cukup luas, jadi sebenarnya bisa dibikin 2 kamar. Cuman aku kalau desainnya kali ini aku bikin 1 kamar dulu. Nah di sini bisa 2 kamar. Nah satunya itu aku bikin tempat kerja buat kerja, dan di sini tuh view-nya bisa ke tangga ya. Cuman kalau misalkan mau lebih privat bisa dikasih korden gitu di kacanya. Nah itu desain kali ini untuk bagian dalamnya, dan ini bagian luarnya masih sama kayak tadi, green roofnya. Nah ini udah mengakhiri akhir video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, dan semoga desain rumah kali ini dapat menginspirasi teman-teman dan dapat memberikan info yang baik juga. Semoga desain ini bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini supaya aku tetap semangat untuk bikin desain-desain lainnya yang dapat menginspirasi teman-teman. Terima kasih.